pagi, salam sejahtera buat anak-anak kami sekalian. Hari ini kita kembali berjumpa dalam pelajaran biologi. Dalam bab 3 ini yaitu struktur dan fungsi jaringan hewan. Ada 3 kali pertemuan kita lakukan. Nah, tentu pada jaringan hewan satu ini, hal-hal yang kita bahas adalah jenis-jenis jaringan hewan, lalu jaringan epitel. Oke. Nah, saya harapkan kalian tetap memperhatikannya. Semoga kamu bisa memahaminya. Oke, kita mulai. Jenis-jenis jaringan hewan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang fungsinya sama, membentuk jaringan organ hewan maupun manusia. Manusia maupun hewan adalah hewan multiseluler yang tersusun atas sel, jaringan, organ, sistem organ, terbentuklah suatu individu. Pada manusia maupun hewan, terdapat berbagai macam jenis jaringan, dan jaringan-jaringan inilah yang akan kita pelajari. Jaringan hewan memiliki 4 jaringan dasar. Pertama, jaringan epitel, jaringan ikat atau penyambung, jaringan otot, dan jaringan saraf. Perhatikanlah gambar di sebelah, ada 4 jenis jaringan: jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Perhatikan bentuk sel dan fungsinya. Ternyata memiliki bentuk yang berbeda serta fungsinya pun juga berbeda. Yang pertama, jaringan epitel. Jaringan epitel itu berupa kumpulan sel yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan dalam suatu rongga. Adapun ciri-ciri jaringan epitel, selnya bersudut banyak atau dikenal dengan poligonal, tidak teratur, dan tersusun rapat. Berkemampuan memperbaiki sel-sel yang rusak atau dikenal dengan daya regenerasi yang tinggi. Jika sel mengalami pelukaan atau mengalami kerusakan, maka sel tersebut akan mengganti sel-sel rusak sehingga kembali ke keadaan semula. Pada jaringan epitel ada juga memiliki tonjolan yang dikenal dengan mikrofili. Mikrofili ini contohnya pada jonjot usus halus atau usus penyerapan. Jaringan epitel tidak memiliki pembuluh darah sehingga nutrisi dapat diperoleh dari ruang-ruang antar sel. Perhatikan gambar berbagai macam jenis jaringan epitelium. Di sebelah kiri ada beberapa jaringan epitel yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Sedangkan di sebelah kanan, tipe-tipe epitel yang lebih terperinci. Ada epitel pipis lapis, ada epitel kubus lapis, ada epitel silindris lapis, ada epitel transisional, ada epitel pipi berlapis banyak, ada epitel kubus berlapis banyak, dan ada epitel kolumnar atau silindris berlapis banyak namun bentuknya semu. Jaringan epitel yang berada di permukaan tubuh maupun permukaan organ memiliki berbagai macam fungsi, antara lain sebagai pelindung jaringan di bawahnya terhadap dehidrasi atau pengaruh agen kimiawi maupun biologi, transportasi zat antar jaringan atau rongga yang dipisahkan, absorpsi yaitu menyerap zat-zat makanan seperti halnya pada usus penyerapan, sekresi, kemampuan mengeluarkan zat-zat seperti halnya zat-zat kimia tertentu maupun enzim. Berperan sebagai ekskresi yaitu mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau berupa sisa-sisa metabolisme
yang akan dikeluarkan dari dalam tubuh. Berperan juga sebagai eksteroseptor, yaitu kemampuan menerima rangsangan atau stimulus dari lingkungan, serta membantu pernapasan atau respirasi, dan ini terjadi pada hewan di air. Jenis jaringan epitel. Jaringan epitel ini cukup banyak, dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, seperti bentuk pipi, kubus, silindris, transisional, dan kelenjar. Yang pertama, epitel pipi. Ada epitel pipi yang selapis, dapat dijumpai pada pembuluh darah maupun pembuluh limpa, pleura atau selaput paru-paru, perikardium atau selaput pelindung jantung, peritoneum atau selaput pembungkus rongga perut, pada ginjal juga, alveolus, serta selaput telinga. Perhatikan gambar epitel pipi selapis. Berikutnya, epitel pipi berlapis. Epitel pipi berlapis dijumpai pada kulit, rongga mulut dan hidung, esofagus atau kerongkongan, serta anus, pada kornea mata dan vagina. Nah, perhatikanlah gambar epitel pipi berlapis. Yang kedua, jaringan epitel kubus atau kuboid, atau bisa juga kuboidal. Jaringan epitel ini ada yang kubus selapis, di mana dijumpai pada nefron ginjal, permukaan ovarium, kelenjar luda, kelenjar tiroid, pankreas, maupun lensa mata. Nah, beginilah gambar epitel kubus selapis. Epitel kubus berlapis dijumpai pada kelenjar keringat, kelenjar minyak, buah jakar. Nah, perhatikanlah gambar epitel kubus berlapis. Yang ketiga, jaringan epitel silindris atau jaringan epitel yang berbentuk seperti silinder atau tabung. Ada beberapa macam, yaitu silindris selapis bersilia, di mana jaringan ini dijumpai pada ductus testis, pada bronkus, saluran rahim ovum. Nah, seperti inilah gambar epitel silindris selapis bersilia. Berikutnya, silindris selapis tidak bersilia dapat dijumpai pada saluran pencernaan seperti pada lambung dan usus halus. Juga terdapat pada kantung empedu. Nah, seperti inilah gambarnya. Berikutnya, silindris berlapis. Silindris berlapis ini dijumpai pada uretra, pada laring, trakea, faring, dan kelenjar ludah. Seperti inilah gambar epitel silindris berlapis. Yang keempat, jenis epitel transisional. Epitel ini bentuknya bervariasi mulai dari kubus sampai bentuk pipi. Epitel ini pada umumnya dijumpai pada bagian-bagian organ tubuh yang sering mengalami tekanan dari dalam. Sehingga fungsi epitel transisional ini khusus untuk menahan pengaruh tekanan dari bagian dalam tubuh. Contohnya berada pada pelvis renalis, ureter, kandung kemih, maupun uretra. Nah, perhatikanlah gambar epitel transisional. Yang kelima, jaringan epitel kelenjar. Jaringan epitel kelenjar mampu mengeluarkan zat-zat yang masih dapat digunakan untuk proses fisiologi, sehingga terjadi kerjasama antara epitel kelenjar dengan suatu sistem organ tubuh. Ada dua macam jaringan epitel kelenjar. Yang pertama, kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menghasilkan sekret cairan
seperti enzim. Kelenjar eksokrin ini dilengkapi dengan saluran khusus sehingga enzim dikeluarkan melalui saluran-saluran tertentu. Contoh, kelenjar lambung yang mengeluarkan getah lambungnya, kelenjar pankreas yang mengeluarkan enzim maupun zat-zat tertentu lainnya, kelenjar ludah yang mengeluarkan air liur, kelenjar keringat yang mengeluarkan keringat. Kelenjar endokrin adalah kelenjar yang tidak terbentuk saluran khusus sehingga disebut dengan kelenjar buntu. Walaupun demikian, produk dari kelenjar endokrin berupa hormon akan diangkut oleh pembuluh darah atau limpa. Contohnya pada kelenjar hipofisis yang mengeluarkan berbagai macam hormon, kelenjar tiroid yang mengeluarkan hormon tiroksin, kelenjar paratiroid yang mengeluarkan parathormon, kelenjar timus yang mengeluarkan hormon timosin, kelenjar adrenal seperti mengeluarkan hormon adrenalin. Perhatikan gambar terbentuknya kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Gambar yang bagian atas adalah proses terbentuknya kumpulan-kumpulan sel mengarah ke dalam dan akan mengalami modifikasi. Ada yang membentuk eksokrin, di mana kumpulan selnya tadi yang ke arah dalam akan membentuk suatu saluran. Dan berbeda pada kelenjar endokrin, ternyata sel-sel yang terbentuk ke arah dalam tadi mengalami pemisahan dan dekat dengan pembuluh-pembuluh darah dengan tujuan getah dari kelenjar endokrin dapat dialirkan ke darah. Demikianlah pelajaran kita pada jaringan hewan satu ini yang khusus mempelajari berbagai macam jenis jaringan epitel. Semoga pembelajaran jaringan hewan satu ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Thank you.